hasil nilai duit perusahaan hari ini. Lumayan. Buka kali lo. Sini. Apaan nih? Ih, Bawa apaan nih? sini. Tunggu dulu, ini apaan? Itu rambut jenazah perawan buat jadi penglarisan saya. Boleh ngambil dari kuburan sebelah sana. Sini, punya saya itu. Gila lu ya? Terus sana pergi lu. Kamu nggak mau? Ya udah. Setan! Ibu. Silakan duduk. Ya. Mau pesan apa? Lontong biasa atau pakai telur? Saya pakai telur 2. Iya, pakai telur juga. Saya siapin ya. Tunggu ya. Pak, tolong bikinin saya porsi yang agak sedikit besar ya. Telurnya, terus juga dagingnya gede, sama kuah, sama ketupatnya banyak dikit ya. Tapi harganya nambah ya. Harganya nambah. Coba gitu doang, harganya nambah. Ya nggak bisa dong. Mas Atmo jangan kayak gitu dong. Kita bisa rugi loh. Pembeli itu adalah raja. Ngerti? Ayo cepetan. Bang, Mas Gilangan, udah tahan emosinya ya. Lala tuh capek liat Bang Iqbal berantem terus. Tapi orang kayak gitu nggak bisa dibiarin, Pak. Pak Atmo, kami diperintahkan sama Pak Yani, pemimpin perusahaan, untuk jemput Bapak kembali ke kantor. Udah dadakan. Betul, Pak. Ini juga masih jam istirahat kantor. Bapak harus kembali ke kantor sekarang juga. Ini urgent, Pak. Bentar kamu. Diam. Mana kamu? Hah? Pak, ada apa sebenarnya? Dia ketahuan melakukan korupsi, Mas. Ayo, kamu. Mas, terima kasih ya, Mas. Ayo, jalan. Sama-sama. Ayo. Kita lanjut. Atmo. Atmo. Iya, Pak. Kamu hari ini saya pecat. Tanpa pesangon. Tanpa pesangon, Pak. Kamu sudah mengkorupsi uang perusahaan puluhan juta. Ini. Pak, saya minta maaf, Pak. Saya janji saya nggak akan ngelakuin hal yang sama, Pak. Saya minta maaf, Pak. Masih untung kamu tidak saya laporkan ke polisi. Pak, tolong, Pak. Jangan laporin saya ke kantor polisi, Pak. Tolong, Pak. Kamu saya kasih kesempatan untuk melunasi utang pada perusahaan ini yang kamu korupsi. 1 minggu. 1 minggu? Mana mungkin saya sanggup, Pak. Saya kasih kamu tempo 1 minggu. Atau akan saya lanjutkan ke jalur hukum. Iya, Pak. Iya, Pak. Daripada saya masuk penjara, Pak. Ingat ya, 1 minggu. Anak buah saya akan terus memantau kamu. Sampai kamu melunasi semua hutang-hutang kamu di perusahaan ini. Iya, Pak. Iya. Gue nyesel saya makan tempat sayur situ. Apa lo bilang? Iya bener Bu, udah rasanya kagak enak, rasanya hambar. Udah gitu kayaknya bumbunya pelit banget ini mah. Tempatnya keras, bikin pegerahan saya. Barangan lo berdua pada ngomong. Asal lo tahu ya, ketupat sayur gue itu paling enak sekampung Kucrit. Lidah lo berdua aja pada bermasalah. Mending lu itu kagak usah jualan ketupat
ketupat sayur Diana. Kagak keruan rasanya. Pindah. Ya kagak keruan, habis tuh semuanya. Wah, yaudah yuk Bu. Lagi lapar. Gue sumpah. Awas lo pada balik lagi, awas lo. Bayar, ngomel. Ririn, alhamdulillah penghasilan kita hari ini banyak banget, Nak. Alhamdulillah ya, Bu. Pembelinya juga makin banyak. Iya, Nak. Tapi kita nggak boleh takabur ya, Nak ya. Nikmat yang diberikan ini semua berasal dari Allah. Kita harus tawadu, rendah diri, nggak boleh besar kepala. Iya, Bu. Waalaikumsalam, Bang Bopo, Boyen. Iya, aku mau pesen ini ketupat sayur Mbak Eva. Gimana? Mau pesan lontong yang spesial atau yang biasa aja? Yang spesial dong, kayak cintaku sama dia. Siap. Silahkan duduk. Saya siapin dulu ya, Bang Bopa, Boyen. Sayang. Apa? Aku nggak dapet duduk. Mbak Eva jangan lupa bikin yang enak ya. Jangan lama-lama ya. Data keamanan. Cepet. Saya nggak bisa kasih, Pak. Kalau ditagih ngelawan mulu lo, hah? Cepet. Saya bisa aja kasih, Pak. Tapi saya lihat fisik Bapak itu sehat dan kuat. Jadi saya nggak mau kasih. Bapak kan bisa aja kerja yang halal. Jangan bangga, Pak, jadi preman. Harusnya Bapak itu kembali ke jalan yang lurus. Buset. Lu malah selamain gua. Cepat. Bang, jangan maksa gitu dong, Bang. Lu ikut campur. Lu ikut campur lo. Ya Allah, Pak. Au, Ririn. Ya Allah, Ririn. Ya Allah. Tolongin, Bang. Kok beraninya sama perempuan sih? Macem-macem aja. Campur lo. Iya. Kurang ajar ya, pakai mukul-mukul beraninya sama perempuan. Mas, kok kamu jam segini udah pulang? Aku dipecat. Hah? Dipecat? Kok bisa? Karena aku ketahuan korupsi. Dan gak dapat pesangon. Gimana sih Mas? Aku tuh baru aja pengen minta kamu tuh gantiin aku HP baru. HP aku udah ngehang terus. Gimana sih sekarang mau dipecat? Handphone baru. Kamu tahu nggak saldo aku sekarang berapa? 0 rupiah. Serius Mas? Ya serius lah. Semua uang di bank sudah ditransfer ke rekening si bos. Dan sisanya aku harus lunasi secepatnya. Mau nggak? Kalau enggak, aku bisa dipenjara. Penjara? Ya ampun Mas, terus gimana nasib kita dong? Kamu tahu sendiri kan aku jual ketupat sayur aja nggak pernah untung, yang ada buntung terus. Terus terang ya, ketupat sayur buatan kamu itu nggak enak. Makanya nggak laku. Makanya mereka lebih suka makan ke Mbak Eva. Ngerti kamu? Kok kamu sekarang bilang ketupat sayur aku nggak enak sih? Sembarangan banget kalau ngomong. Daripada kamu sekarang kayak. Permisi. Pak, kami diperintahkan sama bos untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di rumah ini, Pak. Memangnya ada apa ya? Katanya biar utang Bapak berkurang dikit demi sedikit. Kami akan bawa AC, TV, dan barang-barang berharga yang ada di sini. Oh, Pak, nggak bisa Pak. Saya nggak setuju Pak. Iya jangan. Enak aja. Mentang-mentang suami saya korupsi, kalian bisa semena-mena. Maaf Pak, Bu, kami hanya menjalankan tugas. Tapi kalau Bapak dan Ibu menghalangi kami tidak segan-segan untuk melapor ke polisi. Pak, bawa TV dan AC-nya. Saya bawa motor ini. Mas, kamu gimana sih? Aku kan tidur kalau nggak pakai AC nggak bisa tidur. Aku mau nonton apa? Kalau ada TV bungkus juga dibawa. Aku dipenjara. Gue harus cepat-cepat dapat kerjaan baru nih. Mas, mau dapat kerjaan baru gimana sih? Kamu dengar kan? Kamu harus secepatnya melunasi sisa utang kamu ke perusahaan. Kamu pikir cari kerja gampang apa?
Terus gimana cari duitnya dong? Hah? Yaudah lah, kamu bantuin aku aja jualan ketupat sayur. Ketupat sayur kamu tuh nggak enak, ngerti nggak? Ya justru itu. Kau bantuin dong mikir gimana caranya nih ketupat sayur aku tuh jadi enak, lezat dan nikmat biar banyak yang beli. Oke, aku akan coba. Tapi saat ini kita butuh duit untuk biaya kebutuhan sehari-hari dan juga buat modal. Ya dari mana duitnya? Alhamdulillah, uang sedekah dari jamaah pengajian makin bertambah loh. Iya Mbak, itu artinya udah banyak orang yang sadar arti bersedekah. Mungkin karena kita sering ke pengajian kayak gini juga kali ya. Sering dengerin ceramah, jadi hatinya tergerak buat infak dan sedekah. Serahin duitnya sekarang juga. Jangan. Right. Ya ampun. Balikin duitnya. Oi, tolong. Rampok, tolong. Aku berhasil. Mas, tuh kamu dapat duit dari mana? Ini hasil ngerampok si Ratih. Ratih. Kamu nggak ketahuan kan tapi? Enggak lah, kamu pikir aku bodoh apa? Ini uang jemaah pengajian. Totalnya ada 3 juta. Udah aku lihat, ya. Tapi ingat, jangan dipakai buat macam-macam. Cuma buat modal usaha. Iya. Oh, ntar kamu. Mas, mana nih? Masih aja seperti kayak kemarin-kemarin. Udah, tenang. Ntar juga rame. Pak RT! Bawa bang! Sini, makan dulu. Kebetulan kamu lapar juga ya? Iya, Gimana kita nyobain? Iya, Asik. Aceh. Matmo, emang sekarang kamu jualan lontong sayur? Ah, iya, ini bantu-bantu istri. Ya bagus lah bantu-bantu istri daripada kasus kemarin korupsi itu kan nggak bagus, ya kan? Merugikan masyarakat. Iya udah, bikinin 2 mangkok. Ya. 2 ya? Saya siapin dulu ya. Oh iya Atmo, emang beneran kamu dipecat karena korupsi? Iya, Pak. Saya nyesel banget. Ya makanya Atmo jangan diulangi lagi tuh tindakan korupsi kayak begitu. Merugikan orang banyak, ya kan? Kalau dagang begini kan lebih bagus, ingat ya? Nyesel ini Bang Bobok sama Pak RT. Kalau aja bukan demi ketupat sayur bisa laku, gue ogah dengerin mereka. Nih bang. Wih, Ini baru nih Atmo nih. Ini bumbunya nih nggak main-main loh nih. Ini Berani menor bumbu. banget bumbunya nih. Kamu udah tukar resepnya kan? Udah dong, gue yakin banget. Pasti kali ini ketupat sayur kita benar-benar lezat. Bumbunya kok rasanya aneh gitu ya? Kenapa, Pak? Oh, bikinannya dari apa sih, Mo? Ini ketupat sayur lah. Rasanya aneh begini kok. Pak, Bapak jangan menghina ya. Ini ketupat sayur buatan istri saya, Pak. Aku nggak menghina, memang rasanya nggak enak. Iya, justru kan kalau memang enak kita bilang enak, nggak enak. Ini kan termasuk ini juga ya, apa namanya? Banyak masalah aja udah tetap aku bayar. Nih. Mo, kalau lontong kamu ya, ketupat lontong kamu mau lebih enak lagi, belajar tuh sama Eva biar lebih lezat lagi. Minta resepnya, ya. Iya, sudah ya. Ya sudah ya. Makasih ya. Oh. Yuk, assalamualaikum. Mas, ya marah sih boleh marah. Cuman ya jangan ngacurin barang-barang gitu dong. Kan modal usaha kita. Kayaknya kita harus benar-benar nanya nih. Tanyalah sama Eva.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa, Atmo, Diana? Gini loh Mbak Eva, kan saya itu lagi merintis usaha ketupat sayur juga. Cuman rasanya tuh kuah ketupat sayur saya tuh masih kurang sedap gitu loh Mbak. Ya jadi mungkin kalau Mbak Eva mau nih dan kalau boleh mungkin Mbak Eva mau berbagi resep gitu dengan saya. Boleh, boleh. Saya punya kok resep dan cara membuatnya. Sebentar ya. Makasih Mbak. Ini resepnya. Ini untuk kalian aja. Ambil aja. Oh, alhamdulillah. Makasih banyak ya Mbak Eva ya. Iya, sama-sama. Kalau gitu kami pamit dulu ya. Pamit ya Mbak, makasih Mbak. Iya. Yaudah. Bu, ibu kok kasih resepnya sih? Itu kan resep rahasia keluarga kita, Bu. Apalagi kasihnya ke Mas Atmo. Udah tahu Mas Atmo nyari ribut mulu sama kita. Ririn, sebenci-bencinya orang sama kita balas dengan kebaikan. Nanti kita dapat barokahnya loh. Emangnya ibu gak takut pesaing apa, Bu? Rezeki itu udah Allah yang ngatur, Nak. Untuk apa sih mempersoalkan tentang persaingan? Saya ngerasa bersalah, Mayang. Saya kan yang dipercaya sebagai bendahara. Ya udahlah, Mbak. Namanya juga kan musibah. Lagian kan nggak ada yang mau hal kayak gini. Iya, Mayang. Tapi kan apa yang mesti saya jelasin sama jamaah segitu banyak? Apa mereka bisa ngerti? Iya Tante, nanti Iqbal coba bicarakan ke Ustadz Syakib bagaimana baiknya. Iya, semoga Ustadz Syakib dapat jalan keluarnya. Amin. Ya tapi, ya mungkin Ustadz Syakib ngerti. Tapi gimana sama jemaah yang lain? Kok mereka semua bisa ngerti segitu banyak orang? Mas, aku harap kali ini usaha kita berhasil ya Mas. Harus dong. Kita harus optimis kalau kita bisa mengalahkan si Eva yang ngasih resep. Semua habis nih kayaknya. Ya bener. Ya udah kamu beli aja tuh sana tuh. Di tempatnya Pak Ian tuh, kan dia jualan gas. Lebih kurang. Masa uang hasil ngerampok kemarin tinggal sisa segitu sih Mas? Ya habis lah. Beli kursi, beli meja, keperluan sehari-hari. Ya habis lah. Gimana kalau aku pinjam cincin kamu? Nggak ada. Ini kan cincin kawin kita gimana sih kamu? Ya jangan dong. Udah kamu cari usahain. Mas, masa cincin aku diambil? Mas, keterlaluan banget sih. Mas! Ih. Tante Rati kepikiran terus Pak Ustadz. Soalnya Tante Rati kan ngejabat sebagai bendahara. Aneh paham. Biar nanti aneh omongin sama yang lainnya ya. Waduh, roman-romannya seru banget nih pembicaraannya nih. Ponakannya Dedek Rati ngobrol sama Ustadz Kampung. Ini ada apa nih? Ha? Jadi gini Ji, Bu Ratih lagi kena musibah. Innalillahi. Kumpulan uang sedekah anggota pengajian dirampok. Astagfirullahaladzim, tuh rampok bener-bener nggak tahu diri. Kalau mau ngerampok kudunya lihat-lihat dulu. Ini duit siapa? Ini duit umat, duit jamaah. Wah, balak itu rampok. Itu pasti ganjarannya tuh neraka paling bontot tuh rampok tuh. Iya Pak Haji, Tante Rati, Tante Mayang sama Mati udah berusaha pertahanin tapi nggak berhasil. Udah ya, ente nggak usah galau, nggak usah bingung ya, tenang. Urusan itu mah kecil ya. Ente pas banget nih ngobrol di sini masalah ini. Oh, ini solusinya ini nih. Solusinya ini. Siapa? Ini orangnya pas banget ya. Mengatasi masalah tanpa masalah. Ia adalah Haji Sulaiman ahli ibadah, ahli sedekah yang low profile. Tenang aja. Berapa yang dirampok? Bilang sama aneh, nanti aneh atasin. Aneh ganti ya. Alhamdulillah. Cuma aneh mau tanya nih Ji. Tanya yang banyak ya, jadi aneh jawabnya juga nggak nyicil-nyicil.
ente melakukan ini ikhlas karena Allah atau karena Bu Ratih? Iya yang jelas ani ikhlas ridho lillahi ta'ala ya atas nama hamba Allah. Yakin? Oh iya yakin, garis miring garis doyong Haji Sulaiman. Ya, astagfirullah. Komplit ya. Duh, Mas Satmo, gimana ini? Perut saya sakit nih. Lu tanggung jawab lo, lu harus tanggung jawab lo ya. Mas, ini gimana sih? Si Mbak Eva kayaknya udah ngasih resep kita tuh salah deh. Dia udah nipu kita loh, Mas. Abang-abang, mbak-mbak, sabar ya. Saya akan ikut bertanggung jawab. Ini ada sedikit uang buat kalian untuk beli obat. Ini dong. Nah, gitu dong. Maaf ya Mas ya, Mbak ya. Maaf. Gimana sih, Mas? Kok kayak gini caranya, pasti bakal nyampe ke semua orang. Nggak bakal ada lagi loh yang mau beli ketupat sayur kita. Diam kamu, berisik. Kok kamu marahnya ke aku sih? Sayang, akhirnya kita nyobain lagi makan ketupat sayurnya Bu Eva. Iya Mbak, Maya kan sengaja ajak Mbak Rati buat makan ketupatnya Bu Eva. Biar Mbak juga nggak kepikiran lagi soal perampokan uang kemarin. Bu Eva. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Bu Rati, Maya, udah lama ya nggak mampir di kedai ketupat sayur saya. Iya Bu Eva, maaf, Maya baru sempat kesini lagi. Soalnya emang agak sibuk ngurusin hiasan pengantin. Makanya baru sempat kesini lagi sama Mbak Rati. Oh gitu. Bu Rati, saya dengar uang kas jemaah dirampok ya. Saya turut prihatin ya Bu. Ibu yang sabar. Makasih ya Bu Eva. Saya berharap sih pelakunya bisa segera ketangkep supaya bisa tenang hati saya. Amin. Semoga ya Bu. Ya udah Bu, kita pesan 2 ketupat sayurnya ya. Oh ya udah, silakan duduk, saya siapin ya. Ya. Eva, lu ngerjain gue? Ngerjain? Emangnya saya melakukan apa ya? Udah deh Mbak Eva, nggak usah sosok pura-pura nggak tahu. Tuh resep yang Mbak Eva kasih, resep main-mainan kan? Semua pelanggan saya pada sakit tau nggak gara-gara itu. Mas sengaja nih ya mau ngancurin usaha saya. Mbak, ibu saya itu bukan orang kayak gitu ya, Mbak? Emang begitu kenyataannya kok. Tahu nggak? Semua warga yang makan ketupat sayur resep dari ibu kamu semua sakit. Ya mungkin emang kalian berdua aja kali salah ngolahnya. Kalau kamu jangan sembarangan ya, saya juga bisa masak kali. Mbak, ini maaf ya. Kalau pakai emosi nggak akan selesai dengan baik ini. Nggak usah lah ngomong baik-baik. Main ngomong baik-baik. Demi Allah, saya tidak melakukan kejahatan. Ingat ya Mbak Eva, sampai kapanpun saya gak akan pernah lupa kebejatan Mbak Eva ini. Awas ya kalian berdua ya. Pokoknya gue harus ngerjain sesuatu. Mas, pokoknya ya, ketupat sayur kita itu harus jadi ketupat sayur paling juara. Oh ya, aku ingat sesuatu. Ingat apa? Aku pernah ketemu sama seseorang dan dia bawa sesuatu. Katanya sih rambut jenazah perawan. Apaan sih? Buat apaan lagi? Buat pengharisan. Penglaris. Berarti bisa kita gunain dong buat ketupat sayur kita. Siapa tuh manjur? Ya itu dia. Terus dia ngasih tau nggak sama kamu gimana cara ngambilnya? Ya pastinya ngambil di kuburan lah. Berarti kamu harus bongkar kuburan? Ya iya, pasti dia ngambilnya dari jenazahnya langsung. Ya enggak? Iya sih. Terus ada cara khusus nggak? Ya aku pernah sempat tanya-tanya sih. Tapi udahannya tau-tau kuntilanak datang. Kuntilanak? Jangan-jangan gara-gara rambutnya seperawan itu lagi. Kamu yakin? Kamu berani emangnya? Berani bongkar kuburan? Kuburannya itu kan tempat orang-orang mati. Iya nggak? Ngapain aku takut?
Jadi terpaksa nih. Gua harus cari TPU yang lain. Di TPU Kampung Kucrit pasti udah nggak aman. Pasti warganya udah siap siaga di situ. Ini dia nih. Waduh, ngambil air jauh banget lagi ah. Buat gelap-gelap begini, malah tempatnya ngeri ya, kuburan lagi. Astagfirullahaladzim. Ini siapa yang gali nih? Wah, ini mah gua kudu ngadu nih sama Pak RT nih. Siapa yang berani begini? Diana! Diana! Nih lihat nih. Aku udah dapetin rambut jenazah perawan. Kok gitu banget sih bentuknya? Bentuknya memang aneh. Tapi ini akan menjadi penglaris buat kita. Ketupat sayur buatan kita akan menjadi ketupat sayur yang paling laku. Gunting kemana ya? Gunting? Gunting yang kau pakai buat gunting rambut jenazah itu? Iya, kayaknya kececer di kuburan deh nih. Wah, kamu tuh gimana sih? Ceroboh banget deh. Kalau ketahuan orang gimana? Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita udah dapet ini. Ini kayaknya harus kita cemplungin ke sini. Tunggu. Emang gitu caranya? Masa dimasukin ke kuah sayur? Terus gimana dong? Kamu tahu? Ya nggak tahu, cuman yakin kamu? Ya udahlah. Kita lihat nanti hasilnya gimana. Kok jadi ada kuntilanak di rumah kita? Panggillah Nyai Sandra. Siapapun yang sudah berani mengambil rambut jenazah perawan dari liang lahatnya akan berurusan denganku.
Kalian dalam kekuasaanku untuk selamanya. Baik ya, baik. Itu, aduh, pakai kukunya. Bilang, Mas, itu rambut yang kamu ambil bukan rambutnya kuntilanak itu kan? Aku yakin. Kamu dengar sendiri kan tadi dia ngomong apa? Siapapun yang mengambil rambut jenazah perawan, itu pasti akan berurusan sama dia. Oh, kenapa jadi pakai urusan bobo setan gini sih? Ros, suara apaan tuh, Ros? Emak jadi merinding. Kayaknya suaranya dari kuburan deh. Hah? Dari kuburan? Oh my God, suara apa itu? Bulu kuduk saya sampai keriting. Ini pasti ada setan kuburan yang ingin balas dendam sama manusia. Pergi kamu! Bang Daus, Kenapa? Ya Allah, muka lu cemong begitu. Itu di pipi lu luka kenapa? Kamu kenapa, Daus? Aku di dalam, ya kan? Terus ketemu orang kok di geding. Soto di geding udah pisan, Mak. Allahu Akbar. Ini hari apa, Mak? Jumat. Hari Jumat. Aduh, Mak, udah lama berarti ya, Mak. Udah ada kali 4 jam. Oh my God. Tidur di atas mayat, jangan buat teriak-teriak. Ini pasti kamu efek kelamaan ngejomblo, jadi kamu templok mayat. Emang gak ada tempat lain buat nomplok mayat? Yaudah, Rosa coba telepon Iqbal sama Ustadz Sakib ya. Udah cepetan yuk. Datang lagi ya. Bang Bobak, kita makan yuk ke tempat saya yuk. Kayaknya enak banget tuh rame. Ya Yen, aku udah pernah makan di sini sempar itu. Kurang enak. Masa sih nggak enak? Itu orang-orang ngantri gitu pada beli. Rame berkerumunan begitu. Enak berarti. Bang, terserah deh. Daripada bisik-bisik mendingan kita makan yuk, Bang. Saya jamin, kali ini masakan istri saya enak sekali. Serius ya? Iya kan? Jadi nggak kayak kemarin rasanya. Bang, khusus buat Bang Bopak nih ya. Beli 2 gratis 1, tapi jangan lupa bantuin promo. Ya. Pokoknya kalau masalah promo tenang aja ya nih. 1, 2, and go and 3. Oke. Oh ya kan bahasa Inggris sih bang. Iya. Yaudah, kalau gitu saya siapin dulu ya. Ayo bang, sini bang, duduk bang. Boleh, kita mau ya. Siapin dulu ya. Iya. Makasih apa dibungkus? Bungkus saya bungkus. Oke, sebentar ya. Jalannya dikit ya. Reza, kita makan ke tempat saya ya. Nah, lapar nih. Oke, siap Tuan Putri. Sini Kak Reza juga ya. Oke. Bu. Lala, Reza. Mau pesan? Iya Bu, aku pesan 2 ya. Oh iya, sebentar ya. Waalaikumsalam. Bu, ketupat sayurnya Mas Atmo kok rame ya Bu? Alhamdulillah dong kalau gitu nak. Bu kok alhamdulillah sih Bu? Emang Ibu nggak sakit hati apa? Kemarin kan dia habis ribut-ribut di sini. Untuk apa ibu sakit hati? Ibu itu sudah pasrah kepada Allah. Karena hidup, mati, jodoh, dan rezeki semua kan di tangan Allah. Iya Bu, tapi Ibu ngerasa aneh gak sih Bu? Masa tiba-tiba rame gitu sih? Orang tadinya sepi. Emangnya dagangan mereka biasanya gimana? Ya, sebelumnya sepi. Katanya sih karena nggak enak. Tapi sekarang tiba-tiba rame gitu? Iyalah, makanya gue jadi bingung. Ririn, ibu nggak suka ya. Kamu tuh jadi seuzon begini. Itu urusan mereka. Ya udah, ibu menyiapin lontong sayurnya Lala sama Reza. Ayo bantuin ibu. Lihat nih Mas, ini berkat kita pakai penglaris rambut jenazah tuh banyak banget. Nggak sia-siakan aku kali kuburan. Tapi kamu yakin kan kalau Daus tuh nggak lihat kamu? Iya dong, yakin dong. Kan langsung ku hajar pakai cangkul. Terus. Pak Atmo, kami diperintahkan sama bos untuk menagih utang perusahaan sama Bapak. Iya, tapi jangan sekarang Pak. Ini soalnya masih saya pakai untuk saya puterin lagi Pak.
Nggak peduli saya. Sini uangnya. Sini. Sini. Pak. Jangan kasar, Pak. Kalau mau kasar, bayar. Ayo, Pak. Ih, jahat banget sih bos kamu. Ya, aku juga serba salah kalau aku ngelawan. Aku di penjara ntar. Hilang dia tuh duit. Mbak Diana, aku pesen dong ketupat sayurnya 7 lagi. 7? Wah, banyak banget. Ini titipan tetangga. Kanan, kiri, depan, belakang pada nitip sama saya. Ah, tadi bukannya udah beli sama Pak Bopak? Iya, tadi beli, tapi rasanya enak. Ya udah aku balik lagi ketagihan. Jadi beli lagi deh. Ya udah benar, saya siapin dulu ya. Ustaz. Bal, Ustaz, saya nyesel. Semalam nggak sempet ngeliat muka tuh orang. Tapi kira-kira motivasi pelaku untuk membongkar makam ini apa ya? Aneh sendiri kurang bisa mastiin, Bal. Kalau dilihat kondisi jenazah yang kain kafannya berantakan seperti ini, bisa jadi ini berhubungan dengan ritual ilmu hitam. Bisa jadi ini pesugihan, pengelarisan, atau pengasihan. Wallahu a'lam. Bang Daus masih ingat nggak ciri-ciri pelakunya? Coba, ada tanda-tanda apa gitu? Apa ya? Tahu abang sih, dia pakai jaket atau sweater warna hitam yang ada kupluknya gitu. Ada gambar pala macan. Iya, ada gambar pala macan, Bal. Di punggungnya di sini nih, gambar pala macan di punggungnya sini nih. Tapi nggak mukul-mukul juga kali. Kasih tahu aja ini di sini. Ya udah, itu tandain aja tuh. Nanti kita kasih tahu semua warga untuk cari kalau memang ada ciri-ciri orang yang pakai jaket dan di belakangnya ada gambar kepala macan. Benar, Ustaz? Langsung kita tangkap aja. Bete. Ini gunting, Bal. Ada gunting, Bal. Jangan-jangan ini gunting bekas dipakai ngebongkar tuh mayat ya? Siapa tahu ini bisa dijadikan petunjuk untuk kita mencari tahu siapa pelakunya. Iya, Pak RT. Mudah-mudahan ini bisa mengungkap kasus ini. Sasa, anak babe, yang cakep, yang demplon. Iya, babe. Cantik. Ini, nih dengerin ya. Tadi babe habis ngambil duit kontrakan. Biasa deh, ya ngelewatin warga kampung tuh orang-orang susah yang belangsak ya. Mereka pada ngumpul, lagi nyeritain, lagi ngerumpi, ceritain soal itu apa namanya kupat sayurnya si Diana. Katanya enak, yang belanja banyak. Enaknya di mana? Babe juga kagak ngerti. Babe pengen cobain tuh. Iya, Be. Zaza juga jadi penasaran tau, Be. Soalnya Zaza juga denger nih dari pelanggan-pelanggan yang datang ke warkop kita. Katanya kalau mereka beli ketupat sayur, sekali beli ketagihan, Be. Pengen makan terus. Ya udah ya. Coba ente beli sono deh. Ya Babe pengen nyobain banget enaknya di mana ya. Hati-hati ya. Jalan dulu. Ya Allah, kecoa kakus. Ngapain? Astagfirullahaladzim. Itu mau ngapain lagi sih? Astagfirullahaladzim. Ini gedek dong. Waalaikumsalam. Pemuda Pentium 2. Pak Haji, Vero mau balikin hadis yang waktu itu Vero pinjam sama Zarina. Ente denger. Ini manusia ya. Ini otaknya udah kerekam nih, udah kerekam. Bapak udah bisa ngebaca nih jalan pikirannya. Ini cuman apa? Satu doang. Kepengen dekat sama ente, ya kepengen ngobrol, plus gitu. Iya kan? Ya Allah, Pak Haji. Giliran Vero lagi serius malah dicurigain. Serius nih? Beneran? Ya, serius sama anak Pak Haji. Ngomong apa ente? Enggak, Pak Haji. Oh serius? Enggak, Pak Haji.
Enggak bercanda Pak Haji, bercanda. Awas ya, kalau ente macem-macem anak-anaknya bejek-bejek muka. Iya Pak Haji, iya Pak Haji. Za, maaf. Ya, makasih. Ya, sini. Makasih ya Za. Sama-sama. Fer, aku tinggal dulu ya. Aku mau ke tempatnya Pak Atmo, itu loh, mau beli lontong sayurnya yang katanya enak banget buat Babe. Ya, kalau gitu biar aku aja yang beli. Gak usah, jangan ngerepotin ah. Ya udah nggak apa-apa, biar aku yang beli ya. Aku juga sekalian mau ke sana kok. Aku mau ganti busi. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa ya, Beh. Vero aja yang beliin ya. Sereh. Ya udah kalau gitu, aku jalan dulu. Assalamualaikum. Salam. Salam. Assalamualaikum, Tante Maya. Waalaikumsalam. Lala mana, Tan? Oh Lala masih pergi sama Reza belum pulang. Ya udah Bal, Tante pergi dulu ya, takut telat mau ngeriasin si Sylvia soalnya. Tante nggak pergi sama Tante Rati? Tante Ratinya lagi pengajian. Ya, syukurlah. Mudah-mudahan itu ngebuat hatinya tenang. Iya, kasihan Tante Rati, kayaknya sih masih kepikiran soal uang pengajian yang dirampok kemarin itu loh. Tapi sebenarnya kamu udah bilang kan sama Tante Rati kalau uang itu bakal diganti sama Haji Sulaiman? Iya, mungkin Tante Rati punya pemikiran lain, Tante. Iya sih, kasihan banget ya. Yaudah kalau gitu Tante berangkat ya Bal ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bal. Assalamualaikum, Bal. Waalaikumsalam. Za, barusan ada yang ngebongkar makam di TPU kamu Kucrit. Gua ada di sana tadi. Kok lo nggak kasih tahu gua? Ya sorry Za, kan gua dadakan dikabarin Pak RT. Terus lo dapat info apa aja? Ini, tadi kami nemukan gunting ke sana. Dan kalau nggak salah, menurut kesaksian Bang Daus ngelihat ciri-ciri pelaku itu dia pakai jaket dan di punggungnya ada gambar kepala macan. Oh, Bang Daus tuh dari mana? Bang Daus saksinya ya. Jadi ketika Bang Daus hampir mergoki pelakunya siapa, Bang Daus keburu dihajar dan digebukin sampai pingsan. Astagfirullahaladzim. Terus Bang Daus sekarang keadaannya gimana? Nggak apa-apa kan? Ya alhamdulillah sekarang Bang Daus sudah aman. Lah, seperti biasa, Abang minta tolong. Coba. Kenapa lah? Iya Bang, jadi tadi Lala lihat ada tangan yang motong rambut jenazah pakai gunting kecil ini. Dan udah gitu, Lala juga lihat Bang Daus sempat dipukulin. Terus di jaket belakangnya ada gambar kepala macan kayak abang yang tadi jelasin. Lah, kamu nggak ngeliat mukanya? Nah, itu Lala nggak lihat mukanya karena Lala ngeliatnya gelap aja gitu. Soalnya kejadiannya juga malam Kak. Kita harus hancurin usahanya si Eva. Kalau usahanya hancur, pelanggannya pasti akan datang ke sini semua. Ide cemerlang tuh Mas. Tapi gimana caranya? Nanti aku akan coba minta bantuannya Nyi Kasmira. Kamu yakin dia mau? Ya, kita lihat aja nanti. Lagi pula aku masih dendam sama si Eva itu. Iya. Maaf Mas, tadi di depan nggak ada orang. Saya mau beli ketupat. Masih ada nggak ya? Ada ya. Ada. Yaudah kalau gitu bungkusin 2 ya. Yaudah, saya buatin dulu ya. Usbe, garis miring, Ustadz Bewok. Nih, ya. Ini fulus sesuai janji aneh, ya. Ini nggak ingkar janji, ya. Ini buat yang jamaah pada kena kerampokan, ya. Hati-hati, ini amanah duit. Biasanya kalau orang diamanahin duit, ya, nyampenya kurang. Tapi kalau amanahnya omongan, itu nyampenya banyak lebih. Ya. Nih, ntar dulu, ya. Ini catat dulu.
nyumbang buat jamaahnya yang kerampokan. Ini titip ke Pusbe garis miring Ustadz Bewok. Tapi alhamdulillah nih Ji ya. Ani terima insya Allah berkah buat ente. Amin, 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 amin. Kabul. Nanti Ani kabarin ke anggota kepengurusan masjid. Oh iya, ya. Ini asal ente tahu nih, ya. Ini ani lillah nih, lillah demi Allah ani lillah. Iya, Ani percaya sama ente Ji. Oh iya, kudu harus percaya dong. Kan beda kasta. Ente Ustadz kampung, ani Ustadz Timur Tengah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kasih sana dong, kasih sana. Ya Pak Haji. Ya sini. Benar. Benar sana benar. Taruh piring. Iya bentar Be. Taruh piring. Ente ngapain di belakang aneh? Ini mau adab. Iya. Geserin dong punya adab ente. Ya. Biar Pak Haji bisa duduk maksudnya. Di diri aja situ ente. Iya Pak Haji. Jangan duduk makan aneh, aneh ke aneh. Gedek nih ente. Sa buruan dong, Sa. Sini. Udah lapar banget nih. Enaknya di mana sih ketupatnya tuh? Punya si Diana tuh. Wah heboh segitu banget. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Astagfirullahaladzim. Kenapa Be? Beh, kenapa Beh? Ente beli di mana nih? Hah? Ente salah beli kali ini. Ini kok rasanya bangke begini? Mana coba? Masa sih? Coba. Biasa aja Pak Haji. Coba. Biasa aja. Ya, Zaza juga nggak nyium bau apa-apa, nggak ada yang aneh. Coba. Ente cium coba deh. Coba. Hidung ente masih normal kan? Coba cium deh. Aja ente Ji. Gimana Pak Ustadz? Astagfirullahaladzim. Ini baunya kayak nggak wajar nih. Vero, ente beli ketupat sayur di mana? Di tempat Pak Atmo. Babe sama Pak Ustadz nyium bau aneh, tapi Zaza sama Vero nggak nyium apa-apa. Iya beda lah, Sasa. Ya kan, ente masih anak muda, belum ngerti. Apalagi urusan agama ini. Ini orang-orang tertentu aja. Ya, ini Ustadz kampung aja bisa ngerasain. Apalagi aneh yang lulusan Timur Tengah. Udah jelas ngerti. Aneh minta ketupat sayur ini jangan dimakan dulu. Ya. Dan saran aneh untuk sementara jangan makan ketupat sayur di tempat Pak Atmo. Sampai ketahuan apa yang terjadi. Baik Pak Ustadz. Gak wajar ini. Mas, kamu yakin ini bakal berhasil? Bawel kamu. Nyai, di mana kamu? Saya ingin bertemu Nyai. Nyai, datanglah. Nyai, terima kasih karena sudah mau bertemu. Tolong bantu saya untuk menghancurkan usahanya Eva. Bagaimanapun caranya. Aku akan memberikan kamu jalan keluar. Tapi kau harus bersedia denganku semalam. Layani aku. Mas, kamu masih waras kan? Kamu nggak mau kan? Demi kesuksesan kita. Baik, Nyai. Aku bersedia. Apalagi yang harus aku lakukan, Nyai? Carilah jasad bayi yang sudah meninggal 40 hari. Lalu tanamlah di halaman rumah orang yang kamu tuju. Baik, Nyai. Mas. Kamu tunggu sini. Aku pergi dulu.
mukanya dikeduk. Siapa ya, Bu? Ya Allah, uang kita. Uang kita. Ibu coba. Bu, coba lihat, Bu. Alhamdulillah, Bu. Bu, masih ada, Bu. Ya Allah, Bu. Kita masih ada, Nak. Nyai Kasmira, aku menunggumu, Nyai. Cuma gara-gara pengalih rambut jenazah perawan, aku mesti ngerelain suami aku selingkuh sama kuntilanak. Ih, jijik, jorok, sinting. Mrs. Eva, saya pesan lontong sayur 2 plates, 2 piring. Iya, Mbak. Sebentar ya, saya bikin ya. Tempat sayurnya laris banget ya, Mbak. Alhamdulillah, Ros. Ayo silakan duduk. Saya siapin dulu ya. Tunggu ya. Enak ya. Ini, Mbak, silakan. Thank you. Silakan dimakan. Aduh. Oh my God. Oh my God. Aduh. Aduh. Aduh ini. Marimar, Rosalinda, kenapa? Pakai tanya lagi kenapa? Ini habis makan kamu punya ketupat sayur. Saya jadi sembelit. Au. Kenapa bisa jadi begini? Ibu itu gara-gara makan ketupat kita. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ada apa nih? Kenapa? Kenapa? Ini kita habis makan ketupat sayurnya Ibu Eva. Markete. Makan sedikit, mangkok muntahnya banyak banget. Mungkin sebelumnya udah ada kali. Markete, ini gawat nih kalau begini nih. Gua harus nyari angkot, ya. Sekarang bawa aja ini semuanya nih. Ntar dulu, gua nemuin angkotnya dulu, baru gua bawa. Cepetan. Cepetan, Bos. Oke, thank you bro. Thank you. Za, gimana? Teman lo bilang apa? Bal, gue udah jabarin tentang fashion Lala orang yang ngambil rambut jenazah. Temen gue yang pakar dunia mistik ini bilang, Bal, orang ini ada sangkut pautnya dengan penganut jenazah rambut perawan, Bal. Allah, zaman sekarang masih ada aja ya orang yang jualan pakai penglaris. Nggak takut dosa apa? Kuburan yang dibongkar itu memang kuburan wanita. Ntar gue coba searching di Google, siapa tahu bisa dapat petunjuk lebih komplit seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Parjo, lu dari mana aja sih? Hilang-hilangan mulu. Pasti Bambang, gue punya cerita nih. Cerita apa? Oke, jadi gini ceritanya. Jadi, gue kan habis dari tempat Pak Haji Sulaiman. Dan gue habis beli ketupat sayurnya Pak Atmo. Dan ini aneh banget, guys. Kalian tahu nggak? Pas gue cium itu ketupat Pak Atmo, baunya itu biasa aja. Tapi pas Pak Haji Sulaiman nyium, katanya itu kayak bau busuk. Sampai Ustadz Syakib juga nyium, katanya emang kayak bau busuk banget.
Dan yang anehnya lagi, gue sama Zalina cuma nyiumnya ya kalau ketupat sayurnya itu biasa aja. Iya ya. Jualannya Pak Atmo sama Mbak Diana aja mendadak laris banget sekarang. Sampai Ririn aja takut tuh pelanggan ibunya pindah ke sana. Waalaikumsalam Pak RT. Astagfirullahaladzim. Baik Pak RT, saya segera ke sana. Pak RT, makasih informasinya. Assalamualaikum. Ada yang keracunan di warung ketupat Tante Eva. Dan salah satu korbannya Tante Mar sama Rosa. Ayo kita ke sana, yuk, yuk. Waalaikumsalam. Pak RT gimana nih? Assalamualaikum Rosa. Ya, ini pada keracunan semua nih. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ros, ayo kita ke rumah sakit sekarang ya. Kamu naik mobil aku aja, oke? Nanti ambulan biar Iqbal sama Reza yang bawa. Biar cepet, ayo. Gimana, Bal? Oke ya? Iya, Fer, gue setuju. Sekarang ya. Bal, lo di sini aja, biar gue yang nganter mereka, oke? Yaudah, ayo Mas. Ayo, Pak, depan. Ayo. Ikut. Pak RT, selama ini ketupat sayur saya ini sehat. Baru kali ini terjadi seperti ini, Pak. Tapi kenyataannya semua warga tuh keracunan. Soalnya kita kan melihat dari faktanya. Tante Eva ngerasa ada yang salah nggak sih waktu pembuatan ketupat itu? Demi Allah, Bang. Ketupat sayur saya ini sehat benar. Bal, kita tuh gak masukin bahan yang aneh-aneh kok. Saya juga bingung. Kok bisa pada keracunan? Pak RT, tadi pas orang muntah, saya lihat isi muntahnya tuh udah rambut gitu. Ini fix, kita pasti dikerjain deh sama orang. Ini udah gak wajar loh. Benar Pak RT, apa yang dikatakan Riri itu. Efek keracunan mereka tuh terlalu berlebihan. Aneh gitu. Hancur abis-abisan tuh si Eva sekarang. Sakit. Dan aku jamin, orang-orang pasti akan kapok makan di sana. Oh ya, ini penghasilan kita. Baru kali ini loh kita dapat untung sebanyak ini. Ntar lagi kita bakal jadi orang kaya. Iya, dan ini semua berkat Nyai Kasmira dan rambut penglaris. Kalau nggak ada itu, kita nggak mungkin bisa mendapatkan penghasilan sebanyak ini. Ingat? Nanti besok makin banyak dong. Makin banyak dong. Maaf ya Pak Ustadz, saya panggil Pak Ustadz ke sini karena saya yakin keracunan mereka itu nggak wajar. Ya setelah saya pikir-pikir, emang kayaknya ada yang ganjil. Masa bisa keluar rambut dari mulut? Aneh kan? Bu Eva, musibah yang menimpa ente ini adalah santet. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mohon maaf Pak Ustadz, saya potong pembicaranya. Kalau emang ada santet di kampung Kustrit, kenapa bukan saya sama Mbak Ririn yang disantet? Tempat usaha kalian yang diserang. Mereka sakit karena makan ketupat ente. Apa ente sempat nyicipin? Saya dengan Ririn sibuk melayani mereka, Pak. Jadi kita nggak sempat untuk mencicipinya. Kenapa kakek aneh jadi dingin? 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 Apa Pak Ustadz lagi meriang kali? Enggak, Teh. Aneh sehat-sehat aja. Cuman yang dingin nih sebatas betis sampai ke tapak kaki. Sekarang ini deh, Ja, Teh. Ente gali tanah yang bekas aneh injek ini, ya? Gali? Pak RT, tolong Pak RT digali. Bu, tolong Ibu ambilin cangkul, ya. Ada cangkul kan? Oh, ada Pak di belakang.
Sebentar Pak, saya ambil. Tuh, begitu aneh pindah ke sini, kaki aneh anget lagi deh. Nggak dingin kayak tadi. Iya, aneh paham. Oh iya, makasih. Pak RT, bantuin Reza Pak RT. Reza nggak biasa nyangkul. Saya RT Reza. Iya, Reza nggak biasa Pak RT. Disuruh nyangkul. Iya. Ayo berdua. Gantian Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Itu siapa yang tega nguburin bayi yang udah meninggal di sini? Astagfirullahaladzim. Aneh nggak sepenuhnya yakin. Tapi bisa jadi ini syarat. Ditanamnya jabang bayi ini di sini supaya orang-orang yang makan ketupat sayur ente bisa mengalami penyakit aneh. Astagfirullahaladzim, jangan sih ya Allah. Sekarang gini ya, Cek. Jenazah bayi ini kita kuburkan di tempat sesungguhnya. Ya, tapi kita kan nggak tahu ini bayinya siapa, Ustaz. Iya, Pak Ustaz. Ya kita nggak perlu tahu juga, Teh. Sebab kita kan nemuin jenazah bayi ini ditanam di tempatnya Bu Eva dagang. Ayo. Ya udah. Ini bantuin, Kak. Ada tuh Pak RT. Bismillah, Teh. Astagfirullahaladzim. Sakit juga Ustaz itu. Kau akan merasakan pembalasanku. Vero datang. Kali dia bawa makanan nggak ya? Bisa jadi kita lagi lapar begini ya. Hi handsome boy, welcome to my shop. Waalaikumsalam ganteng. Ros, gimana keadaan tante? Oh, I'm fine, I'm okay, I'm strong. Alhamdulillah ibu udah baikan. Makasih ya udah ingetin. Tumben Vero, perhatian banget sama Rosalinda. Saya perhatian sama semua teman saya kok, Mati. Oh, saya kira Rosalinda teman yang spesial di hati kamu. Ibu. Semua teman aku spesial kok, Tante. Termasuk emak ya. Pakai telur. Ros, nggak tahu kenapa aku belum bisa ngelupain kamu. Kenapa sih? Kamu yang lempar? Bukan. Aneh. Coba ambil. Gimana? Hah? Ih, kok nggak bisa sih? Kenapa sih, Mas? Kayaknya ada yang nggak beres sih. Mas, itu adanya itu. Dan kenapa setiap kali saya mencoba untuk memasukkan rambut ke dalam panci, tapi rambutnya selalu kelempar lagi? Itu tandanya aku akan menggantikan rambut yang sudah terpakai itu dengan yang baru. Enggak. Saya nggak mau bongkar-bongkar kuburan lagi. Saya nggak mau. Apa? Apa kamu mau melawanku? Apa kamu mau bernasib sial seperti yang lainnya? Hah? Mas. Ini kamu sini. Udah. Kita ikutin aja. Daripada nanti kita kena sial. Terus kita bangkrut.
Mas Satbo. Warung ketupat sayurnya nggak buka. Mungkin agak siang kan? Ini saya mau ke pasar. Oh gitu, ya udah. Terima kasih ya Mas. Halo, assalamualaikum Mbak. Mbak, gua ketemu Mas Satpo. Dia pakai hoodie, terus di belakang hoodie-nya itu ada gambar kepala macan. Hah? Oke. Siapa? Yo, waalaikumsalam. Yakin deh Bu, kalau ketupat sayur kita bisa laku lagi kayak dulu. Ini aja udah dari siang sampai jam segini aja belum ada yang beli. Rin, ini ujian bagi kita. Memang berat untuk menjalaninya. Tapi ini bentuk kasih sayang Allah pada umatnya. Ya ampun Mbak Eva, masih nekat juga jualan ketupat sayur. Mbak, udah nggak ada yang mau beli ketupat sayurnya Mbak Eva. Orang ketupat sayurnya Mbak Eva itu mengandung racun maut. Dengar-dengar malah banyak yang sekarat gara-gara makan ketupat sayur Mbak Eva. Udah, berhenti aja, nggak usah jualan lagi. Insya Allah, saya mampu melewati kendala ini, Diana. Oh, sok yakin. Udah deh, mendingan daripada jualan ketupat sayur, udahlah mendingan cari aja usaha yang lain. Percuma, nggak bakal laku orang bosial gitu. Mbak, orang tua saya tuh nggak pernah ganggu Mbak ya. Saya nggak suka loh, Mbak ngehina orang tua saya kayak gitu. Ini ibu saya loh, Mbak. Urusannya sama kamu apa, anak kecil? Masih kosong. Nyapa nih? Pisahin tete. Udah, stop. Aku aja di sini. Ada apa sini? Dia udah ngehina ibu saya, Pak. Ya udah. Saya minta jangan ribut-ribut ya. Diana, masalahnya apa sampai kamu itu menghina Eva? Ha? Saya masih sakit hati ya Bang Bopak ya. Gara-gara nih ya, ngasih resep masakan tapi nggak bener. Akhirnya kan apa? Saya udah nggak jadi punya pelanggan lagi kemarin-kemarin. Oke, ya mendingan Mbak Diana pulang aja ya. Cuma Jangan kamu ribut-ribut dididik lagi ya. jadi tentara gua. Udah, bubar aja nggak usah jualan lagi. Udah, bubar aja nggak usah jualan, udah. Udah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Tega amat sih kamu. Udah, Bu Eva. Udah sabar ya. Ya biasalah orang kalau pengen maju ada aja yang ini ya. Udah cepet ntar buru-buru diomelin. Udah ya, saya permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nggak terima Bu Diana kayak gitu. Udah. Sekarang kamu udah tenang. Mau beli bunga ya? Sini. Ada nih Mama. Cari bunga apa? Oh, bunga tabur, oke. Mama juga ada bunga tabur. Oh, diborong. Iya, diborong nih. Mama nggak Sekarang toko kios Marimar semakin makmur, abadi, dan kaya raya. Dan bonusnya very cute. Very cute, Bang Sisir doang. Lu tuh payah tuh, lu gak punya kreatif sama sekali. Nolong ide gua lu. Oh, I don't care. Business is business. Jangan iri hati. Jangan iri hati sembarangan. Mama sakit jadi darah tinggi. Stop it. Ini mama kasih kok. Nih. Jangan. Ini dagang. Dagang itu. Ini udah. Aduh. Nih, mati. Nyolong ide gua. Ini pasti ribut gara-gara saingan bonus kan? Iya. Yeah. Ya Allah. Itu ide saya kasih sisir. Udah, Mak. Udah stop. Ribut. Berdamaian. Mas, pokoknya jangan sampai ya ketupat sayurnya Eva itu rame lagi. Aku dari sini udah ngarep dia. Pokoknya kita harus lakuin lebih dari itu. Udah, kamu tenang aja. Nanti kita minta bantuan sama si Nyai. Sekarang kita fokus cari rambut perawan.
sama Mbak Diana ngapain sih jam segini di kuburan? Itu si Lili bukan sih? Kita ketahuan dong. Gawat. Kabur lagi. Ayo Mas. Mbak Diana. Ayo, Mas. Mbak Diana, saya cuma aja buang. Mbak Diana. Tolong! Tolong! Pak, tolong Pak! Pak, tolong Pak! Dia sudah bunuh istri saya Pak! Hah? Riri sudah bunuh istri saya Pak! Yang benar kamu? Bukan saya, Pak. Pak, bukan saya, Pak. Tega kamu. Tega kamu! Saya sih percaya kamu, tapi kamu yang megang pisau itu. Sudah. Pokoknya urusan ini dibawa ke kantor polisi aja. Ririn, aku minta maaf ya. Perkara ini harus diselesaikan. Teh, cepat lakukan Teh. Bawa. Saya nggak salah. Bawa. Saya nggak salah. Saya telepon Iqbal dulu ya. Biar coba diurus jenazahnya. Ya cepet telepon. Kamu ngapain ngorek-ngorek? Aduh, HP saya lagi dicas, lagi nggak saya bawa. Ngorek banget. Pinjam. HP. Pinjam ya, Os. Cepet. Assalamualaikum, Bal. Bal, kamu bisa kesini nggak, Bal? Ini ada yang dibunuh, Bal. Iya, ini pas di samping makam, Bal. Iya, cepat balik bawa ambulannya. Cepat. Iya. Tinggalin aku, Diana. Diana! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Eva, saya turut prihatin ya sama musibah yang menimpa Ririn. Iya Bu, tadi malam Iqbal juga udah cerita sama kita. Ririn itu gak mungkin melakukan ini. Ririn itu anaknya taat beribadah. Sholatnya juga tekun. Gak mungkin dia melakukan perbuatan dosa seperti ini. Iya Bu, Bu Eva banyak-banyak berdoa aja. Mudah-mudahan hasil proses penyelidikannya bisa membuktikan kalau Ririn itu tidak bersalah. Ya Bu? Walaupun ciri-ciri dari pelaku sudah ketahuan, tapi kita masih menunggu hasil dari penyelidikan kepolisian. Dan Bang Daus juga udah dikasih lihat foto kepala macan yang dipakai di jaketnya Mas Atmo. Udah, Bang. Bang Daus bilang itu benar gambarnya. Tapi gue punya cerita. Kemarin pas habis gue dari rumah Mas Atmo, gue tuh sempat ngedengar kalau mereka itu ngobrol berdua tentang nyai-nyai gitu. Nyai? Terus yang lo denger apa lagi? Gue gak denger banyak sih sebenarnya, tapi yang jelas mereka itu kayak masih mau balas dendam sama Mbak Eva tentang sakit hatinya. Jangan-jangan mereka yang ngubur jasad bayi di tempat Mbak Eva dagang. Halo? Udah lo share? Oke, siap. Temen gue kirim ulasan tentang penglaris rambut jenazah. Sebentar, gue buka ya. Siapapun yang melihara rambut jenazah perawan untuk penglaris, dia sudah dalam kuasa Nyai Kasmirah. Berwujud kuntilanak, kuku-kuku jari tangannya panjang, runcing, dan dia yang membuat rambut jenazah berkhasiat penglaris. Tunggu deh Kak, Bang. Mungkin nggak ya Mas Atmo itu pakai penglaris rambut jenazah? Ya soalnya menurut Lala ganjil aja sih. Karena nih ya warungnya itu asalnya sepi, terus tiba-tiba rame. Dan ciri-cirinya juga mirip banget sama pelaku itu. Pelaku yang membongkar makam cewek masih perawan. Gara-gara gue salah tusuk, bini gue yang mati.
Untung warga percaya dengan akting nangis gua. Jadi mereka percaya kalau Ririn yang bunuh. Sekarang gua kerepotan ngurus beginian sendirian. Mas, ikut aku ke neraka, Mas. Aku kesepian di sana. Pergi kamu. Kamu udah mati. Pergi kamu. Dia pasti marah karena gue salah tusuk. Enggak, kamu udah mati. Kamu udah mati. Ayo, Mas, ikut aku ke neraka. Ayo. Pergi kamu. Pergi. Pergi. Kamu udah mati. Kamu udah mati. Ya, Jasmine, tolongin aku. Aku nggak mau terus-terusan dihantu kayak begini. Ayo ikut aku ke neraka, Mas. Ayo. Mak, ngapa sih Mak? Berantem mulu sama Marimar. Udah apa, jangan ah. Malu udah tua. Emak benci banget sama si Marimar. Dia pakai nyolong ide emak segala, bagi-bagiin bonus. Ya udah apa sih Mak, ikhlasin aja. Gimana ikhlasin orang ide emak dicolong? Us. Itu bukan bini si Atmo, Us. Dia harus ikut aku ke neraka. Iya Mak, bener. Aduh. Tapi udah bukan manusia lagi Mak. Jadi dia medius. Astagfirullahaladzim, Us. Itu di sebelahnya lagi siapa, Us? Lebih serem. Kita kabur aja, yuk. Kalau gitu nggak kenal, Mbak. Iya, Pak. Iya. Us. Ya Allah, Us. Kenapa lu tinggalin gue, Us? Astagfirullahaladzim, Us. Aduh. Pakai ayo. Aduh. Tuh kan, gitu kan, tuh. Tuh, pas saya gitu, tuh. Tadi minta ditinggalin, terus marah-marahin. Minta dijemput, gak dijemput, hari ini. Aduh, si maaf ya, saya nyusul orang tua saya ya. Kasihan dilihat tuh, ketakutan apa-apa gitu kan gak enak lihat orang. Kalau tiap hari gue jualan kayak begini, pakai rambut penglaris, gue bisa kaya raya. Gue bisa cepat-cepat melunasi hutang sama perusahaan. Selamat siang. Saudara Atmo, Anda kami tahan atas tuduhan pembunuhan terhadap istri Anda. Kok saya, Pak? Bukannya siapa? Ririn yang bunuh, Pak? Mas Atmo, polisi menemukan banyak kejanggalan dalam kasus pembunuhan istri Mas Atmo. Dan sidik jari Mas Atmo juga ditemukan di gagang pisau. Padahal udah gue bersihin tuh gagang pisau, biar sidik jari gue lenyap. Kok masih ada ya? Mas Atmo, kesaksian Ririn akan menjadi bahan penyelidikan polisi atas pembongkaran kuburan. Besar kemungkinan Ririn nggak bersalah. Tapi kebetulan dia dijadiin kambing hitam atas kasus kematian Mbak Diana, istri Mas Or. Saudara Atmo, silakan ikut kami ke kantor polisi. Kami akan jelaskan semuanya di sana. Dan semua kesaksian Saudara Atmo akan kami catat. Jadi kami minta kerjasamanya. Iya, Mas.
Ayo, mari Mas. Hei, jangan kabur lo! Berhenti! Saudara Atmo, berhenti! Hei, berhenti! Berhenti! Silakan menyerahkan diri. Ayo Bajo, gua gak takut sama lo. Ayo! Mas, nyerah Mas! Saudara Atmo, Berhenti! Mas Atmo, berhenti! Mas! Astagfirullahaladzim. Santai aja. Mas Atmo. Mas Atmo, gimana Pak? Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Monitor masuk, tolong kirim ambulan. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, jenazahnya dililit rambut Pak Ustadz. Tapi rambut dari mana ya? Kok bisa? Ane yakin Atmo menganut penglaris rambut jenazah perawat. Seperti yang ente ceritain itu, Bal. Ini azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia telah bersekutu dengan iblis dan setan. Astagfirullahaladzim. Ya udah, kalau gitu rambutnya singkirin terus jenazahnya kuburin, Ya Allah, begitu banyak kebesaran yang sudah hamba lihat dan menjadi hikmah mulia bagi bekal dunia akhirat. Jadikanlah ya Allah pekerjaan mengurus jenazah ini sebagai ladang pahala yang terus mengalir kepada ridho-Mu. Amin. Assalamualaikum, Bu Eva. Assalamualaikum, Bu Eva. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu. Alhamdulillah, Ibu selamat, Nak. Ya Bu Eva, setelah dilakukan penyelidikan yang sangat detail, Ririn ini terbukti tidak bersalah. Malah Ririn ini sudah memberikan kesaksian tentang pembongkaran makam oleh Atmo. Maaf nih Bu Eva nih, sebetulnya pelakunya itu kan si Atmo. Atmo ini kan niatnya ini ingin ngebunuh Ririn, tapi yang kena istrinya. Tapi aku minta maaf ya Rin ya, karena keputusan kemarin itu membawa kamu kantor polisi. Iya Bapak, Pak RT, makasih ya. Iya Pak RT, Bapak makasih juga. Jadi gitu ceritanya Bu. Waktu itu aku takut, aku nggak tahu harus ngapa-ngapain, aku nggak tahu Bu. Jadi aku diem aja, terus dibawa ke kantor polisi sama warga. Udah. Yang penting kan kamu sekarang udah selamat, Nak. Doa-doa Ibu untuk kamu diijabah sama Allah. Amin. Ibu. Bal, semoga aja nggak ada orang yang menggunakan penglaris rambut jenazah perawat lagi. Nggak berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci hambanya yang meminta kepada makhluk lain selain dirinya. Seperti jin kafir, setan, iblis. Ya, mintalah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim.
Dasar Ustadz belagu. Kau sudah menghinaku dengan mematahkan santet mati anak 40 hari dariku. Jadi bayi mati yang ente tanam atau ente kubur di tempat dagang ketupat sayur Bu Eva asalnya dari ente? Iya, tapi Atmo yang mengerjakannya. Sekarang rasakan amarahku. Jawab saya. Siapa kamu sebenarnya? Aku Nyai Kasmira. Akulah penguasa penglaris rambut jenazah perawan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan musyrik ya Balai. Amin Pak Ustadz. Saya jadi teringat dengan surat Al-Maidah ayat 72. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharapkan surga kepadanya dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zolim itu seorang penolong pun. Ente betul, Mbak. Udah gitu, kayaknya pelit banget nih bumbunya. Ketupatnya keras, bikin pegel saya rahangnya. Rahang kok di sini? Tangan sini. Lihat, aku udah dapetin rambut jenazah perempuan. Perawan. Brewi. Perawan. Brewi. Rambut jenazah. Yuk. Iya Mbak, itu tandanya udah Ngomong, gue belum ngomong. Saya turut prihatin ya sama musibah yang menimpa. Langsung apa enggak? Oh langsung ya? Salah dong ya? Iya Mbak, Mayang sengaja ajak Mbak ke sini biar Mbak Belum ya? Belum, masih panjang sih. Aku Nyai Kasmira. Akulah penguasa. Apaan bang? Sorry bang. Penglaris rambut jenazah perawan. Sorry bang.